Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat, teman-teman peserta lomba yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Hamidah Mutahira Ahmad. Saya siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Baca 1 di Kecamatan Lintas. Di perbatasan Lintas sendiri terdapat sebuah bukit api yang terkenal, yaitu Gunung Telur. Gunung ini memiliki kisah cerita yang menarik loh. Mau tahu ceritanya teman-teman? Mau. Cerita ini saya baca dari buku cerita Rakyat Nusantara Jawa Timur yang ditulis oleh Sanusi. Begini ceritanya. Alkisah, ada seorang raja bernama Brawijaya yang bertahta di kerajaan Majapahit. Ia mempunyai putri yang cantik jelita bernama Dia Ayu Pusparani. Banyak orang yang melamar, namun Prabu Brawijaya belum menerima satu pun pelamar putrinya dengan alasan takut pelamar ditolak akan menyerang kerajaannya. Setelah berpikir keras, akhirnya Prabu Brawijaya menemukan sebuah cara, yaitu mengadakan sayembara, meletakkan busur sakti Kiai Garuda Esa dan mengangkat dom Kiai Sekar kelima. Barang siapa yang berhasil dapat memesunting putri Dia Ayu Pusparani. Pada saat yang telah ditentukan, sayembara dimulai. Satu persatu peserta mengeluarkan kesaktiannya. Namun, tak seorang pun yang berhasil. Bahkan, tidak sedikit yang mengalami cedera. Ada yang patah tangannya saat merentangkan busur, ada yang patah punggungnya karena memaksakan diri mengangkat dom itu. Ketika Prabu Brawijaya hendak menutup sayembara, datanglah seorang pemuda berkepala lembu yang hendak mengadu keberuntungan. Ampun Gusti Prabu, apakah hamba diperkenankan mengikuti sayembara ini? Pinta pemuda itu. Hei pemuda, siapa namamu? Tanya Prabu Brawijaya.
Putri Rahayu Pusparani hanya terdiam. Hatinya sangat sedih dan kecewa. Aku tidak mau bersuami orang berkepala lembu, ujar sang putri seraya berlari masuk ke dalam istana. Mendengar ucapan putrinya, Prabu Brawijaya langsung terkulai karena telah mengecewakan putrinya. Namun, sebagai seorang raja, ia harus menepati janjinya untuk menjaga martabatnya. Hadirin sekalian, sesuai dengan janjiku, maka lembu sura yang telah memenangkan sayembara ini akan kunikahkan dengan putriku. Seru Prabu Brawijaya. Melihat tuannya sedang sedih, seorang inang pengasuh berusaha menasihati dan membujuknya. Tuan Putri, jika Tuan tidak mau menikah dengan Lembu Suro, sebaiknya Tuan Putri segera mencari jalan keluar sebelum hari pernikahan itu tiba, ujar sang inang pengasuh. Benar juga kata Mak Inang, kita harus mencari jalan keluar supaya pernikahanku dengan Lembu Suro dibatalkan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah Mak Inang mempunyai usul? Tanya sang putri bingung. Ampun Tuan Putri, bagaimana jika Tuan meminta satu syarat lagi yang lebih berat kepada Lembu Suro? Ujar sang inang. Apakah syarat itu Mak Inang? Tanya sang putri penasaran. Mintalah kepada Lembu Suro untuk dibuatkan sumur di atas puncak Gunung Telur. Tapi sumur itu harus selesai dalam waktu semalam, ujar sang inang pengasuh. Putri Rahayu Pusparani pun menerima usulan sang inang pengasuh dan segera menyampaikan kepada Lembu Suro. Lembu Suro pun menyanggupi persyaratan itu. Berangkatlah ia ke puncak Gunung Telur. Setibanya di puncak Gunung Telur, Lembu Suro mulai menggali tanah menggunakan sepasang tanduknya. Dalam waktu sekejap, Lembu Suro telah menggali tanah cukup dalam. Ketika malam semakin larut, melihat tanahnya semakin dalam. Melihat hal itu, Putri Rahayu Pusparani semakin panik. Ia pun mendesak ayahnya agar menggagalkan usaha Lembu Suro
biasa. Terima kasih waktunya